Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ini kita semua sudah vaksin ya, 3 kali kan. Jadi mungkin biar lebih jelas saya buka masker ya. Ya, alhamdulillah kita bisa tatap muka lagi untuk kuliah akuntansi manajemen. Saat ini udah masuk ke sesi yang ke-12. Tapi sebelum saya mulai perkuliahan, jelaskan materi sesi 12 yang sebenarnya saya sudah unggah ya di SSO-nya. Mudah-mudahan sudah diunduh, mudah-mudahan udah dibaca, dan syukur-syukur udah dikerjakan tuh latihannya. Nah, hari ini nanti saya bahas. Oke, sebelumnya kita berdoa ya, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini ya bisa menjadi keberkahan bagi kita semua. Baik, berdoa masing-masing silakan. Cukup. Baik, saya mulai ya. Tadi kalau kita lihat di RPS-nya ya, rencana pembelajaran semester untuk akuntansi manajemen ya. Ini sekarang kita udah di sesi yang ke-12. Jadi nanti kalau selesai belajar akuntansi manajemen itu mudah-mudahan sih bisa menguasai ya, baik itu teori maupun aplikasinya atas konsep-konsep akuntansi manajemen. Nah, itu nanti kita bisa praktekkan tuh ya, kalau misalnya ada yang udah mulai usaha ya, nggak apa-apa kecil-kecilan ya, UMKM. Ya dari awal udah bisa terapkan nih konsep-konsep dan teori di akuntansi manajemen. Jadi mudah-mudahan nanti bisa jadi akuntan buat dirinya sendiri paling enggak gitu ya. Amin. Nah, pertemuan ke-12 ini capaian pembelajaran mata kuliahnya itu kita diharapkan bisa mengaplikasikan analisis diferensial untuk pengambilan keputusan. Nah, ini yang mau saya jelaskan di sesi ini. Materinya sesuai dengan materi yang saya sudah unggah di SSO ya. Sebelumnya ada pertanyaan? Jadi tinggal dua sesi lagi ya, ini sesi ke-12, maka ada sesi yang ke-13, sesi 14. Nah, tadi makanya saya sampaikan bahwa nanti setelah selesai ikut mata kuliah ini ya harapannya bisa jadi akuntan manajemen buat dirinya sendiri ya. Udah siap lah untuk mau bikin usaha gitu ya. Nah, ini materi ini menarik banget karena juga berkaitan kalau kita sedang menjalankan usaha terus ada tawaran dari pihak lain, apakah kita mau terima tawaran itu apa tidak gitu. Nah, ini yang mau kita pelajari ya. Saya rasa sudah jelas ya apa yang mau kita pelajari dan ini udah sesuai dengan RPS-nya. Sekarang saya mulai aja masuk ke penjelasan materinya. Sebentar nih PowerPoint-nya. Oke, sambil menunggu, oke, sudah ada di layarnya.
Ya, sesuai dengan materi yang saya sudah unggah, ya, sesi ke-12 ini tentang analisis biaya diferensial. Ya, sekarang saya mau jelaskan nih, sebenarnya kita nih harus matang nih ya, sebelum kita belajar tentang biaya diferensial. Kalau cost itu atau biaya itu dibagi atas apa? Kita bisa bedakan apa biaya? Putri, apa? Gimana Put? Ini materi awal-awal ya, sesi di awal. Biaya relevan ya Pak ya? Kenapa? Biaya cost diferensial itu biaya relevan. Cost-nya aja secara umum. Oh, secara umum. Tidak langsung. Langsung tidak langsung, tetap Variabel. tidak tetap. Oke ya. Ada tetap atau fixed cost. Ada yang tidak tetap atau yang disebut variabel ya. Kalau ada tetap berarti ada tidak tetapnya. Oke, bisa sebutkan nggak? Kasih contoh, sebutkan contohnya. Kalau yang fixed cost ini apa? Bahan baku variabel atau variabel? Oke, gimana Mbak? Variabel. Contohnya? Kalau bahan baku itu maksudnya variabel. Terus ada juga contohnya biaya pengemasan juga termasuk variabel. Oke, misalnya bahan baku nih, kita lagi bisnis roti nih. Bahan bakunya apa misalnya yang variabel nih berarti? Tepung, telur ya, gula ya, dan seterusnya ya. Kemudian berarti kalau kita bisnisnya bikin roti, fixed cost-nya apa? Gaji karyawan ya. Gaji karyawan tetap. Ya kan, fix kan? Terus peralatan. Peralatan contohnya apa kalau kita bisnis bikin roti? Oven ya. Oven. Nah, jadi apa definisinya tetap dan variabel? Jadi biaya yang variabel itu biaya yang apa sih? Yang berubah mengikuti Oke, good ya. Jadi dia berubah mengikuti volume produksi ya. Ini perlu digarisbawahi. Jadi dia berubah bukan karena harganya berubah. Minyak goreng jadi mahal. Oh, berarti minyak goreng masuk ke variabel. Benar sih sebenarnya dia variabel, tapi dia berubah bukan karena harganya. Dia berubah karena volume produksinya meningkat ya. Jadi kalau bikin roti misalnya untuk 100 roti kita perlu apa? Tepung 10 kilo ya. Terus ada pesanan kita nambah produksinya jadi 1000. Maka dia berubah tuh cost-nya ya. Jadi dikali 10 juga gitu ya gampangnya ya. Jadi biasanya 10 kilo, maka dengan kenaikan produksi yang jadi 1000, kita perlu tepung 1 kuintal ya, 100 kilo gitu. Nah, sebaliknya nih, kalau tetap ya, misalnya nih di sini oven. Kenapa sih dia disebut atau digolongkan sebagai biaya tetap? Karena dia akan dipakai terus-menerus Pak. Dipakai terus-menerus Dan berupa pipa tetap. Yang terus-menerusnya tuh ininya ya, cost-nya ya. Jadi dia mau dipakai, mau enggak, tetap aja. Ya, misalnya beli ovennya berapa? Nah, karena dia industri ya, 15 juta misalnya. Dia mau dipakai produksi 100 roti, kita udah keluarkan ini 15 juta. Kita produksi 1000 roti, tetap 15 juta. Jadi dia diklasifikasikan ya, digolongkan sebagai biaya tetap. Nah, ini penting nih ya. Kita harus paham tentang kategori biaya ini, ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Nah, sekarang gimana nih, apa nih hubungannya dengan biaya diferensial ini gitu kan? Nah, pastinya akan terkoneksi ya, relevan dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan.
Nah, sekarang biaya diferensial. Kenapa kok disebut biaya diferensial? Ini kalau kita lihat dari katanya diferensial, ini dari kata different ya, artinya beda. Jadi yang dianalisis apanya ya? Yang dianalisis adalah biaya yang beda. Jadi kalau biaya-biaya yang sama, ya nggak usah dianalisis karena udah sama. Maka kita fokusnya ke biaya-biaya yang berbeda. Atau dengan kata lain, kita membandingkan biaya-biaya yang relevan untuk dibandingkan, ya. Jadi kalau yang relevan untuk dibandingkan, maka kita bandingkan. Kalau yang nggak relevan berarti irrelevant. Jadi kita nggak usah. Kita bisa abaikan dalam analisis biaya diferensial ini, ya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan ya definisinya akuntansi diferensial atau disebut juga akuntansi relevan ya. Relevant costing seperti itu. Jadi kalau dengar nanti istilah akuntansi diferensial, enggak, saya diajarinnya akuntansi relevan, itu sebenarnya sih sama aja. Penjelasannya tadi saya sudah sampaikan, ini juga ya. Jadi ada differential revenue, ada differential cost. Artinya apa? Analisisnya kita fokus pada hal-hal yang berbeda. Nah, ini contohnya nih. Contoh realnya, kalau ada, ini kita pengusaha nih, ada bahan baku yang ditawarkan oleh supplier X, supplier Y, dan supplier Z. Harga belinya per kilo ya, 3.000 rupiah per kilo ya. Y juga seperti ini, Z seperti ini. Jadi sama nih, 3 supplier ini menawarkan harga yang sama. Tapi kalau kita lihat upah langsung untuk proses bahan baku ini, ternyata kalau bahan baku yang ditawarkan dari supplier X ini, kita butuh 9.000 rupiah per jam untuk mengolahnya ya. Nah, bahan baku itu kan bisa macam-macam. Ada yang mungkin dicucinya 2 kali, ada yang mungkin dicucinya 3 kali. Nah, kalau bahan baku Y dia cuma perlu 8.000. Bahan baku Z 8.500. Oke, kalau analisis diferensial berarti yang kita analisis yang mana? Yang upah langsung. Yang berbeda ya. Jadi yang sama ini kita bisa kesampingkan. Jadi yang mau kita analisis, kita fokus pada hal-hal yang berbeda, yaitu yang upah langsung per kilogram. Ini upah langsungnya 9.000, ini 8.000, ini 8.500. Nah, ini ya tadi keterangannya bahwa yang kita analisis adalah yang berbeda. Maka yang sama ini ya kita nggak perlu analisis, yang disebut tadi irrelevant cost ya, gitu. Nah, sebenarnya ini penting banget pemahaman kita, penguasaan konsep kita atas analisis biaya diferensial ini. Nah, pada sesi ini saya mau fokus ke bikin sendiri atau beli ya. Tapi sebenarnya ini bisa digunakan kalau kita misalkan ada tawaran nih, pesanan khusus, dikasih harga nih, saya pesen sekian roti, 5.000 roti, ada pesanan khusus, tapi harus ini ya, ada labelnya, ada mungkin toppingnya khusus gitu. Kelihatannya sih menguntungkan bagi kita, tapi tetap karena kita paham akuntansi manajemen, kita harus bikin analisis biaya diferensial. Kemudian mau melanjutkan atau menghentikan produksi, ya misalnya kita udah memproduksi sesuatu ya, produksi roti, tapi kok roti ini kok kayaknya penjualannya kurang baik ya, gitu. Terus ya kita harus bikin analisis biaya diferensialnya. Terus misalnya ada alternatif mau menjual atau memproses lebih lanjut. Jadi dia bikin nih roti, tapi masih nggak ada toppingnya. Itu kita bisa tuh dikasih toppingnya, harganya lebih mahal. Itu lebih baik kita toppingin sendiri atau nanti biar kita nanti jual ke reseller kita, biar mereka yang proses lebih lanjut, itu mana yang lebih baik. Jadi analisis biaya diferensial ini dipakai ketika ada alternatif, ada pilihan. So kita harus pilih ya, ambil
atau bikin sendiri? Lanjutkan atau tidak lanjutkan ya? Mau proses lebih lanjut atau udah cukup di sini ya? Ada pertanyaan? Ya. Berarti kalau yang diferensial ini kan kata Bapak ada apabila dia lakukan apabila ada penawaran dari luar. Kalau kita mencari sendiri lebih itu termasuk lebih lanjut tentang perbedaan harga itu termasuk analisis diferensial juga atau bukan? Bapak kan tadi kan Bapak penawaran A masuk B apa kita bikin sendiri. Sedangkan kalau kita bikin sendiri kita nyari yang lebih murah bukan penawaran gitu. Oke. Ya, jadi skenarionya bukan melulu bikin sendiri atau terima tawaran gitu. Kalau tadi di dalam contoh di slide tadi, kita ada pilihan, ada beberapa supplier ABC, ya. Mana yang lebih murah itu yang pertama, gitu. Yang kedua mungkin tadi nanti arahnya ke sana gitu ya. Kita bandingkan, kalau kita bikin sendiri kayaknya lebih murah atau lebih mahal dibandingkan kita terima tawaran dari pihak yang lain, supplier yang lain gitu. Jadi analisis biaya diferensial ini dipakai jika ada alternatif, ada pilihan, kita harus milih nih. Gitu kan, tadi ada beberapa ya, bikin sendiri atau ngambil gitu ya, dan seterusnya gitu. Kalau nggak ada pilihan, ya nggak usah dibikin ya. Jadi kalau ada alternatif, ini kan kita bisnis nih, bisnisnya berkembang. Orang ngelihat nih bisnisnya maju ya gitu kan. Mulai ada penawaran, ini beli aja nih dari saya bisa kok supply ini gitu. Nah baru kita hitung. Nah, daripada bikin donat kita, nih donatnya enak kok. Nah, ambil aja dari kita gitu kan, 10.000 aja gitu misalnya. Nah harus kita hitung. Padahal kita juga sebenarnya udah jual donat gitu. Nah baru kita bandingkan gitu ya. Ya, jadi analisis biaya diferensial ini dilakukan ketika ada alternatif. Nah, ini ya. Jadi saya fokus ke sini bikin sendiri atau beli, ya. Nah, ini yang mau kita pelajari hari ini. Nah, contoh soal ya. Jadi suatu perusahaan bergerak di bidang perakitan sebenarnya dapat memproduksi sendiri suatu jenis suku cadang yang diperlukan. Bahkan dia udah produksi sendiri. Nah, berikut adalah perhitungan biaya produksi suku cadang tersebut. Nah, di sini ada cost structure-nya ya, struktur biayanya. Ya, tadi kenapa saya minta pemahaman ini, nge-review ini dulu. Ya, karena emang penting di sini akan kita memilah dan memilih mana sih yang harus diperbandingkan, harus dianalisis. Biaya bahan baku 30.000 per unit misalnya ya. Biaya tenaga kerja 40.000 per tenaga kerja. Kemudian ada overhead, ada yang variabel, ada yang tetap. Nah, yang variabel itu 10, terus yang tetap itu gaji pengawas 30, penyusutan 20, alokasi departemen juga 50. Ya. Jadi total biayanya 180 kalau kita hitung, jumlahkan ya dari atas ke bawah. Nah, perusahaan itu dapat tawaran suku cadang sejenis dari perusahaan lain dengan harga pemesanan hanya 150.000 per unit. Nah, padahal di sini aja total cost-nya aja 180 nih. Ya, sepintas kalau kita nggak punya ilmu akuntansi manajemen, kita ambil aja nih. Ya, lebih murah ya, 150, lumayan ada margin 30.000 rupiah gitu per unit. Tapi apakah benar lebih murah ketika kita ambil tawaran ini? Nah, ini yang mau kita hitung, yang mau kita analisis. Nah, yang penting untuk diperhatikan adalah kita memperhitungkan dalam analisis pengambilan keputusan ini adalah biaya yang relevan aja, relevan untuk diperbandingkan, yaitu biaya yang berbeda karena dipilih suatu alternatif tindakan. Jadi mana sih yang relevan untuk diperbandingkan gitu ya? Nah, kalau kita lihat di sini ya tadi sesuai dengan struktur biaya yang ditampilkan di slide sebelumnya, ini ada kita bisa lihat nih biaya diferensiasi per unit. Kalau kita bikin sendiri, kalau di kolom berikutnya ini kalau kita beli dari supplier yang tadi tawarkan itu 150. Ya kita nggak perlu tahu nih.
Ya, kita nggak bisa bilang tuh emang berapa sih struktur biayanya bikin ini, nggak bisa kayak begitu. Dapur orang ya. Nah, kita cuma tahu bahwa jadinya dia nawarin 150 nih. Nah, yang bisa kita analisis kita sendiri. Jadi ini filosofis juga ya. Jadi sebelum kita nilai orang lain, kita harus introspeksi dulu. Biaya kita tuh berapa gitu. Jadi accounting itu banyak filosofisnya juga ya. Jadi harus balance apa segala macam ya. Oke, kita mulai analisis ya. Sebenarnya biaya yang bisa diperbandingkan itu yang mana sih? Yang ini biaya bahan baku 30, tenaga kerja langsung 40, overhead variabelnya 10 ya, tapi yang ini cuma yang variabelnya aja ya. Kemudian gaji pengawas 30, kalau di total cuma 110. Kalau tadi kita lihat di slide sebelumnya bahwa sebenarnya mana nih yang dianggap irrelevant cost? Yang penyusutan, alokasi. Oke, ya. Jadi mau kita menerima tawaran itu mau enggak ya tetap ada ya ini ya. Ya kan? Jadi kita nggak bisa bandingkan gitu. Yang kita bandingkan adalah ini, dan ini. Betul ya? Kalau kita jumlah ternyata cuma 110.000 per unit. Maka kalau kita bandingkan tawaran tadi dari supplier itu 150 banding 110 ternyata masih ada selisih 40, ada marginnya 40.000 rupiah per unit kalau kita bikin sendiri ya. Jadi gimana, kita terima nggak tawaran teman kita atau supplier itu? Gimana Mas? Enggak, karena nggak seimbang aja. Sekarang kita tinggal terima barang jadi, lebih baik kita proses aja karena mudah dan lebih murah aja. Ya, jadi jelasnya ini kalau kita lanjutkan ya, bikin sendiri, itu kita bisa dapat margin 40. Ada selisih margin ya, selisih margin dari kalau kita beli. Maka keputusannya adalah kita tetap bikin sendiri. Gitu. Ya, penting ya. Coba kalau kita nggak punya ilmu tentang akuntansi manajemen, analisis biaya diferensial kayak begini, kita langsung ambil ini. Pas ujung-ujungnya kita, loh kok kita nggak punya untung ya, gitu kan? Udah berharap gitu ya kita punya untung, kok pas hitung-hitung ternyata enggak ya, ternyata ini, gitu. Oke? Lanjut ya. Ini udah kita jalani proses analisisnya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada. Kalau enggak saya mau review aja ya tentang analisis biaya diferensial ini. Kita lihat videonya ya. Jadi videonya saya udah kasih link, nanti silakan di rumah akses di link tersebut ya, bisa ditonton berulang kali ya, untuk lebih memahami apa yang kita bahas hari ini gitu. Videonya bahasa Inggris, ini udah semester terakhir ya, semester udah tengah mau ke akhir ya kalau belajar akuntansi manajemen. Siap-siap nanti kalau lulus saingannya dari berbagai universitas, bahkan mungkin dari luar negeri, jadi harus siap dengan bahasa Inggris ya. So nggak masalah ya kalau ini videonya dalam bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya juga bahasa Inggris yang simple ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik gitu. Nah ini tadi tentang relevant cost itu yang saya sampaikan tadi.
aduh gimana nih kalau saya salah ambil keputusan, kalau bisnis artinya rugi, ya. So nggak ada coba-coba sebenarnya, jadi kita harus secara cermat kita hitung untung apa rugi nih gitu kan atas setiap alternatif pilihan, kemudian kita ambil keputusan atas hitung-hitungan tersebut, atas analisis tersebut. Kalau sebagai mahasiswa yang mana nih yang relevan gitu kan buat mahasiswa. Nah ini kan kita harus pilih dan pilih informasinya ya, mana yang bisa kita, yang sesuai dengan kita gitu. Kalau mahasiswa apa nih? Pampers, popok gitu kan pasti enggak, susu bayi enggak, kecuali udah married ya. Tapi ini kan mahasiswa ya, maksudnya yang masih sendiri, masih single, masih jomblo ya. Paling apa nih? Handphone dan ini ya, hotlinks ini ya, apa untuk internet ya. Nah ini penting ya, jadi manajer tuh dia harus tahu informasi yang relevan mana yang enggak ya. Nah, semata-mata ya itu tadi ujung-ujungnya duit ya. Kalau perusahaan ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya profit, itu yang paling gampang kita nilai kinerja perusahaan, kita lihat profitnya gitu. Tapi setelahnya tentu ada banyak analisisnya ya, tapi yang paling gampang kelihatan ya kalau perusahaan itu untung ya paling enggak ya lumayan oke lah, menjanjikan gitu. Nah ini ya, mau bisnis donat, beli atau kita bikin sendiri nih? Ditawarin kalau kita beli donatnya itu harganya 1 ringgit Malaysia per piece. Terus kalau kita bikin total costnya 5,5. Kayaknya lebih menguntungkan beli aja ya, cuman 1 ringgit per piece. Tapi apakah betul seperti itu ya? Kita bikin analisisnya. Nah, ini dari struktur biaya ini kita harus pilih dan pilih ya, mana yang masuk relevant cost, mana yang irrelevant cost. Ya, tadi seperti contoh di slide yang saya paparkan itu prosesnya sama seperti ini. Ini kan review. Yang fixed cost-nya kita hilangkan. Ternyata tadi cuman 1/2 ringgit ya. Ya, untuk cost-nya ketika fixed cost-nya kita hilangkan, tidak kita perhitungkan karena kita anggap sebagai irrelevant cost.
jadinya seperti ini nih, baru kita ambil keputusan, kita mau bikin sendiri atau mau beli. Bikin, karena costnya cuma setengah ringgit dibandingkan beli 1 ringgit per piece. Ya, nah gitu, seru kan? Oke, jadi seperti itu ya, analisis biaya diferensial. Jadi kita pada hari ini saya fokus pada bikin sendiri atau beli gitu. Bisa digunakan pada situasi-situasi yang lain tadi seperti yang saya sudah paparkan di slide sebelumnya. Oke, ini reviewnya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kayaknya udah pada nggak sabar bikin latihannya ya. Ya di sini ada soalnya ya. Ya masing-masing kan udah unggah ya tadi di sistem ya SSO. Ini ada PT ABC ya, perusahaan perakitan suku cadang A. Selama ini dia produksi sendiri gitu. Kebutuhannya 10.000 unit. Biaya produksi suku cadang A. Ini apa? Struktur biayanya ya. Saya gede. Kayaknya mas yang di belakang sampai ngelihat yang agak susah ya. Ya strukturnya kayak begini ya. Jadi kalau kita lihat hitung total biaya ya, biaya per unit dikali jumlah volume produksinya itu 27 juta ya. Nah sebenarnya apa sih yang diminta? Yang pertama PT ABC mendapat tawaran untuk beli suku cadang A dengan harga 2.500 per unit. Apakah tawaran tersebut diterima? Ya. Padahal jumlah produksi kita 2.700, ditawarin 2.500, sepintas lebih murah tawaran orang ya. Nah, tapi kita nggak bisa langsung main ambil keputusan, oh ya deh saya beli gitu. Nggak bisa, kita harus bikin analisisnya. Yang kedua, misalkan fasilitas yang tidak digunakan, karena kan selama ini kita pakai untuk produksi kan. Ketika kita beli dari orang, berarti fasilitasnya nggak terpakai gitu ya, idle. Nah, fasilitas yang nggak kepakai itu kita bisa sewakan tuh ya 4 juta rupiah per tahun. Apakah perusahaan lebih baik produksi sendiri atau beli dari luar? Kekeh ya, jadi mau beli luar atau bikin sendiri gitu kan, dikasih opsi-opsi yang kelihatannya menguntungkan. Oke, gimana nih kita cara mengerjakannya? Ya, yang A dulu ya. Yang A kira-kira yang mana nih? Yang relevant cost dan yang irrelevant cost. Yang relevant cost itu biaya bahan baku. Ini. Biaya tenaga kerja. Ini. Biaya pada pabrik karya. Ini. Sama biaya pada pabrik tetap terhindarkan. Pabrik tetap terhindarkan. Ini masuk nggak nih? Tetap terhindarkan. Tetap terhindarkan berarti bisa dihindarin. Iya. Ini bisa dihilangkan ya. Iya. Ini apalagi ya, tetap bersama bisa dihilangkan. Jadi sebenarnya yang relevant cost ini cuman ini, dan ini. Berapa tuh kalau di total? 1.800 ya, padahal di sini dia nawarinnya 2.500. Jadi simple ya, bahwa kita mau terima atau bikin sendiri tetap. Enggak, masih kurang murah ya, kita tolak, kita tetap bikin sendiri. Tetap nih kekeh nih kan, kalau yang bawahnya ya. Sorry. Nah ternyata manajemen hitung-hitung, ya bisa ya, kita bisa sewain loh yang fasilitas yang kita nggak pakai kalau kita ngambil dari supplier lain. Kita bisa sewain, kita sewakan 4 juta rupiah per tahun gitu. Nah ini bagaimana kita ambil tawaran tersebut atau kita tetap kekeh bikin sendiri. Nah, ini ada tambahannya loh, income-nya ya kan 4 juta per bulan.
Nah, ini tugas ya, silakan dikerjakan nanti di rumah. Oke, nanti jawabannya diupload ke SSO, ke sistem. Ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan nggak? Atau mungkin komen? Silakan. Kalau misalkan contoh dari overhead public terhindarkan itu apa Pak? Perawatan atau dari sisi overhead public? Jadi overhead public tetap terhindarkan. Jadi sebenarnya nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak semi variabel gitu. Jadi kalau misalnya apa? Jadi kita bikin roti ya, contohnya konsisten ya dari depan ke belakang kita bikin roti. Kalau oven dia nggak bisa terhindarkan. Harus ada mau oven pakai apa, ya. Tetapi kalau misalnya apa? Fixed cost yang apa? Mungkin ada ide? Jadi dia fixed cost tapi sebenarnya kita bisa nggak pakai sih. Mixer Pak. Mixer ngaduknya pakai apa? Pakai pemotong biasa Pak. Oh, pakai pemotong biasa. Tapi sekalian fitness ya. Gede kan badannya. Enggak, kayak misalnya kan misalnya kayak lampu ya, kita nggak perlu punya banyak lampu, itu maksudnya bisa terhindarkan gitu. Masih bisa dikurang-kurang. Ya, gitu. Jadi seperti kenapa? Toko misalkan kita nggak perlu toko display, jualnya secara online itu bisa terhindarkan nggak? Kan Nah, itu beda lagi. Ini kita lebih ke sisi produksinya. Kalau udah display ke toko kan kita udah lebih ke penjualannya ya, bagaimana strategi penjual. Jadi ini kita lebih ke produksinya gitu. berarti biaya differential ini untuk menganalisis nilai produksinya ya Pak? Iya. Maka ketika kita produksi, mana sih sebenarnya yang bisa diperbandingkan gitu? Mana yang relevan cost? Kalau yang nggak relevan atau yang irrelevant cost, ya kita bisa kesampingkan. Gitu. Ya, sip ya? Seru ya? Siap ya? Nanti kalau mau bikin usaha sendiri, ya sedang menjalani usaha sendiri, ada tawaran dari temen, jangan langsung main ambil aja ya, kelihatannya murah, diiming-imingin begitu, kita bikin analisisnya, kita hitung-hitung, ternyata enggak. Sorry ya, masih kemahalan gitu. Kita masih bikin sendiri. Oke, sip ya. Sebelum saya tutup kuliah ini, tadi jangan lupa dikerjakan soal latihannya, nanti diupload ke SSO, ke sistemnya, dan ya mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemuan sesi ke-12 ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Atau kita bisa bantu orang lain ya, ngitungin teman kita yang lagi bisnis, itu juga oke ya, itu juga keren. Sebelum saya tutup, silakan kita berdoa masing-masing, silakan. Oke, cukup. Semoga sehat semuanya, sudah mau UAS, jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan UASnya bisa berjalan lancar, dapat nilai baik semua. Saya pengen semuanya lulus. Ya, dapat A semua, nggak masalah ya. Oke. Cukup sekian, kuliah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.